Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fit Nur Rasid dari Gunung Kidul. Nah, langsung saja Pak. Jadi sekarang saya kesini perwakilan dari Karang Taruna Pak. Jadi di sana lagi pembersihan lahan, kami lagi panen untuk kompos, kami persiapkan. Nah, rencananya Pak, di lahan itu dekat dengan sungai, tapi kondisi sungainya itu memprihatinkan. Bukan kering, tapi banyak limbah yang masuk ke situ. Limbah apa, Mas? Ada pabrik tahu, ada tempe, kemudian kadang kalau pas hujan itu oli juga dimasukkan kayak gitu Pak. Nah, jadi yang pengen saya tanyakan, bagaimana cara memfilter supaya kami masih bisa menggunakan airnya. Kemudian harapannya dengan pergerakan kami di dekat sungai, kami bisa menjaga sumber air itu Pak. Pabrik tahu dari tempat jauh atau tidak? Sekitar 300 meter Pak. Pabrik tempe dari tempat jauh atau tidak? Sekitar 3 kilo. Baik. Yang paling banyak limbahnya tahu atau tempe? Yang paling banyak dan besar itu tahu Pak. Baik, oke. Mungkin dan juga ini Pak, sekalian rekomendasi karena lahannya sekitar 3000 meter, itu lahannya lebih tinggi dari sungai itu sekitar 100 meter. Alhamdulillah. Bagaimana cara menaikkannya, apakah pakai pompa atau ada yang cara lebih hemat energi, kemudian sama nanti tanamannya supaya rekomendasi apa aja secara integrated farming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasih pertanyaan kok susah sekali toh Mas. Yang pertama, nggak usah mikir sungai dulu. Dekati yang punya pabrik tahu. Pabrik tahu ini langsung ke sungai atau masih ada lokasi lain? Ada jarak sekitar berapa meter kira-kira? Langsung ke sungai Pak. Langsung ke sungai. Sebenarnya setelah ditegur itu mereka kayak buat tapi kan istilahnya kalau orang Jawa betah-betahan yang nunggu. Nah, mereka sekarang udah mulai nyolong-nyolong lagi masuk ke sungai lagi. Sebentar, tinggi mana? Tahunya atau tanah sampean? Tinggi tanah saya Pak. Wah, ini susah lagi saya ini. Gini, kalau ngambil air dari bawah 100 meter itu sudah mesti pakai sibel pump. Tapi kalau airnya kayak gitu, terus tanahnya cuma 3000 meter, untuk menghasilkan agak susah. Saya kasih solusi. Seandainya kalau dari bawah kan 100 meter, pabrik tahu ke tanah sampai 300 meter. Lebih enak mana? Beli 300 meter paralon aja didorong ke situ, limbahnya pabrik tahu. Dibalik sekarang. Kalau dulu kan dibuang di sungai. Sekarang bilang ke dia, buang ke tanah saya saja. Nanti saya kasih tahu caranya, lebih untung sampean daripada pabrik tahunya. Saya kan spesialis limbah, Bapak Ibu. Jangan dikasih sebutan. Biasanya auditor ini seneng membuat sebutan-sebutan. Kalau kita sudah punya limbah pabrik tahu itu kenapa sih baunya enggak enak? Nomor 1, karbohidrat dikasih cuka jadinya asam, betul? Baunya jadinya apa? Asam. Kalau air tahu itu dibawa ke situ, buat perjanjian, tidak boleh disimpan. Air baru harus dikirim ke sana. Boleh minta rekomendasi ke kepala desa kan, berarti ya Karang Taruna kan agak berkuasa. Daripada dia buang ke sungai bermasalah, daripada dia buat bak bermasalah, limbahnya suruh dorong pakai pompa ke tempat sampean. Dijadikan apa Bapak Ibu? Ampasnya tahu. Yang pertama, begitu air sudah masuk di sini, buatkan kolam cacing. Kolam cacing. Kolam cacing itu kalau boleh buatnya itu seperti aliran sungai. Kalau Bapak Ibu sudah punya air tahu dan itu dijadikan cacing, berbahagialah.
Karena cacing itu mahal. Daripada Bapak Ibu masih cari ampas tahu dikasihkan cacing. Ini Mbah Lurah Mertua Yuda tadi cerita. Kalau di tempat saya ini bukan di tempatnya bapaknya, di daerah lain. Di belakang pabrik tahu itu sampai disewa mahal, Mas, untuk buat cacing. Nah, sekarang mumpung orangnya kan enggak tahu. Ayo daripada di demo kasih pompa, airnya buang ke tempat saya aja gitu. Nanti hasilnya lebih besar ini daripada yang lain-lain. Sudah ini dulu sampai menghasilkan. Setelah ini menghasilkan, air terakhir ini kan asam. Supaya dia menjadi basah dikasih apa Bapak Ibu? Kapur gitu toh. CaCO3 itu. Terus habis gitu sekarang ekstrim dikasih H2O2 kan gitu kan. Jangan kasih eceng gondok, jangan dikasih asola, terbakar. Saya jamin 100%. Bapak Ibu buat fermentasi yang rasanya asam, yang baunya asam, dipupukkan di asola, selamat jalan. Langsung mati. Karena asola itu lemak ketemu cuka jadinya terbakar. Itu minus kali minus jadinya plus. Jadi nanti kapan-kapan ternyata pertanian juga butuh ilmu kimia sedikit-sedikit Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong Mas, tanami bukan itu ya, dari asam ini tanami eceng gondok. Terus terakhir supaya menetralkan beri arang. Sudah punya air seumur hidup. Dikasih bonus tapi jangan cerita ke orang, cacingnya kalau dijual itu mahal. Orangnya jangan suruh nonton YouTube. Cacing ini mahal sekali Bapak Ibu. Satu kaleng itu 40.000. Bahkan di Jawa Tengah 45.000. 1 meter persegi setiap 2 minggu menghasilkan 2 kaleng. Jadi kalau seandainya kolamnya ini panjangnya sampai 20 meter, itu sudah passive income. Jadi per meter persegi menghasilkan anggap aja 90.000 per 2 minggu. Berarti 1 bulan 1 meter persegi 90.000 kali 2. Berapa? 180. Ini sudah duduk manis ini. Tinggal panjangnya diatur saja. Sewanya di dekat-dekat pabrik tahu, di dekat-dekat peternakan ayam, begitu Bapak Ibu, 1000 meter bisa 100 juta. Sewa tanahnya kalau dia tahu. Diem-diem biar enggak tahu. Lah kalau sudah punya cacing, mau untuk apa? Terserah. Paham maksud saya? Yang jelas butuh cacing ini adalah pembibitan. Cupang, pembibitan lele, pembibitan gurami, butuh banyak cacing ini. Lah kalau seandainya cacing enggak laku, jangan bingung juga. Setiap pelihara ikan pasti butuh cacing. Ayam dikasih cacing bahagia tidak? Bahagia sekali. Bebek dikasih cacing, sorak-sorak bergembira. Kalau sudah punya cacing dengan protein sebegitu bagusnya, superfood. Padahal dari limbah. Saya kasih tahu sedikit Bapak Ibu. Kelihatannya grup ini besok kelihatannya ya. Enggak apa-apa ya, saya ceritain lagi sedikit untuk teman pengantar tidur. Pertama kali saya pelihara cacing, saya itu sumpek Bapak Ibu, bingung. Setiap malam jam 10, jam 11 malam sampai jam 12 saya tungguin itu cacing. Kan saya cuma taruh di ukuran 1 meter persegi. Kok enggak berkembang. Habis gitu yang keren lagi satu, kutu airnya langsung full gara-gara cacing. Saya sampai mau berpikir berpindah profesi. Saya juga punya pembibitan ikan Bapak Ibu di Halmahera. Jadi salah satu pakan alami terbagus itu kan kutu air. Kita kembangkan juga kan dapnia kayak gitu itu kan. Lah ini kutu air banyak sekali. Kepengin aja nyeseri ini kutu air. Nah, air tawar Pak. Terus habis gitu ketika saya sudah punya ini, saya jadi terinspirasi. Saya dulu pernah cari cacing itu cuma di got. Tahu di got ya?
got yang kotor sekali itu loh Bapak Ibu, itu cacingnya banyak gitu. Padahal di situ kan ada ikan gadul, tahu ikan gadul? Ikan kecil-kecil, ada siput, ada kutu air, juga ada banyak ikan-ikan yang lain. Tapi setahu saya cacing itu kita paneni terus-menerus tidak habis-habis, walaupun predatornya habis. Itu membuat diri saya agak tenang sedikit. Terus satu hari tidak ada perubahan cacing. 1 minggu sudah full ternyata 1 kolam. Walaupun predatornya lebih banyak lagi. Katak datang. Katak dulu tidak ada, sekarang banyak. Namanya tahu itu siput, tahu ya? Keong ya? Banyak sekali di situ. Nah, akhirnya dalam hati saya sudahlah. Wong cacing ini kan hama. Betul enggak kira-kira? Bagi manusia cacing itu parasit atau menguntungkan atau merugikan? Bagi manusia kan enggak enak kan? Cacingan gitu kan? Akhirnya setelah saya biarkan, saya mulai ikhlas sudah. Dan saya bersyukur ternyata memang dia dimakan oleh yang lain, tapi dia bertumbuh kenyang luar biasa. Besok saya akan kasih teori khusus ini. Bagaimana kita membuat supaya predator itu tidak tahan. Akhirnya kotoran sapinya saya perbanyak supaya amoniaknya lebih tinggi sedikit. Cacingnya bahagia, kutu airnya tersisih ternyata. Nah, tenang saja, besok kita belajar sama-sama.